Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Rahmadani akan membahas soal-soal yang pernah diberikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lebih lanjut membahas soal-soal, perlu kita bersama pahami kembali bahwa sebuah proses produksi di perusahaan manufaktur membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Soal LIFO, FIFO, dan average. Baiklah, di sini terdapat soal persediaan bahan baku berupa bubuk sanitizer terdiri dari 60 kg dengan harga $2,4 harga satuan dan 40 kg dengan harga satuan 2,6. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Februari 2020 sebagai berikut. Tanggal 4, 10, 15, 22, dan 28 terdapat transaksi pemakaian bahan baku dan pembelian, jumlah kuantitasnya, dan harga belinya. Sisa bahan baku tinggal 80 kg, sehingga itu adalah menjadi bahan baku terakhir yang dimiliki oleh perusahaan, dan seterusnya. Jika ada pembelian lagi, maka dia menjadi bahan baku kedua. Selanjutnya kita akan menggunakan metode LIFO. Jadi kalau tadi metode FIFO bahan baku yang pertama dibeli, bahan baku pertama yang digunakan. Kalau menggunakan metode LIFO, justru bahan baku yang terakhir dibeli adalah bahan baku yang pertama digunakan. Nah, perlu ditekankan kembali, dengan metode LIFO, bahan baku yang dibeli terakhir kali merupakan bahan baku yang pertama kali akan digunakan. Sebagai gambaran di sini, untuk saldo awalnya adalah sama seperti dengan metode FIFO. Kemudian ketika dipakai, yang dikeluarkan adalah yang terakhir masuk di perusahaan, yaitu 40 kg dengan harga 2,6. Nah, kemudian karena kebutuhannya adalah 80 kilo, maka dia mengambil bahan baku yang pertama tadi masuk, dia pakai 40 kg. Sehingga masih mempunyai sisa bahan dari bahan baku yang pertama dibeli tadi senilai 20 kg dengan harga satuan 2,4. Saat dia melakukan pembelian, dalam menyusunnya sama dengan metode FIFO. Kita letakkan yang pertama tadi adalah bahan yang pertama masuk, kemudian saat pembelian diletakkan yang terakhir ini adalah bahan baku yang terakhir dibeli. Nah, yang perlu ditekankan dan diingat kembali ketika menggunakan metode LIFO dan digunakan 40 kg, yang dikeluarkan adalah bahan baku yang terakhir dibeli, yaitu yang nilainya tadi 100 kg dengan harga satuan 2,8. Kebutuhannya 40 kg, bahan baku yang tersedia 100 kg, sehingga mencukupi, dan sisanya tinggal 60 kg. Bahan baku yang pertama kali dibeli masih utuh 20 kg, belum dipakai sama sekali. Ketika membeli bahan lagi di tanggal 22, maka disusun lagi 20 kg
dengan harga $2,4, 60 kg dengan harga $2,8, dan 20 kg dengan harga $3. Jadi dia punya tiga data masuk barang. Ada yang pertama $2,4, yang kedua $2,8, yang ketiga $3. Dan selalu kita ingat yang akan kita keluarkan adalah yang terakhir dibeli. Saat dipakai 60 kg, maaf, tanggal 28 dipakai 60 kg, maka yang kita keluarkan adalah yang paling terakhir kita beli, yaitu 20 kg. Ternyata itu dikeluarkan semuanya karena kebutuhannya 60 kg. Dan kekurangannya 40 kg menggunakan harga yang terakhir kedua, yaitu 60 kg digunakan 40 kg, sehingga sisanya 20 kg dengan harga 2,8 sebagai harga kedua terakhir, dan harga pertama bahan baku yang masih pertama dari awal dimiliki, masih tetap dimiliki perusahaan, belum dikeluarkan, senilai 20 kg dengan harga 2,4. Demikianlah dua metode tadi, FIFO dan LIFO. Untuk metode average, rata-rata, di sini ada harga baru yang terjadi karena dianggap bahwa bahan baku awal, terakhir masuk maupun awal masuk itu mempunyai harga baru, sehingga selalu kita rata-rata, yaitu rata-rata jumlah harga dibagi dengan jumlah kuantitas dari bahan baku tersebut. Jadi kuantitas bahan baku saat ini kan 100 kilo dan jumlah nilai harganya adalah 244. Harga satuannya berapa, sehingga dibagilah 244 dibagi 100 mendapatkan angka baru 2,44. Pada saat pemakaian bahan baku di tanggal 4, langsung saja 80 kg kita kalikan dengan harga barunya senilai 2,44. Sisanya adalah 20 kg dengan harga baru 2,44. Nah, tanggal 10 saat dibeli bahan baku lagi, kita akan menambahkan jumlah bahan baku 100 kg dan 20 kg pembelian bahan baku tadi menjadi 120 kg, dan jumlah total harganya adalah 328,8. Nah, berapa harga barunya? 328,8 dibagi 120, itu adalah average atau rata-ratanya. Saat dipakai langsung saja dikalikan 40 kg dikali $2,74 sebagai harga satuan per unitnya tadi, sehingga sisanya juga sama, dan seterusnya. Jadi intinya di average itu kita mempunyai harga satuan produk yang baru saat kita melakukan pembelian, dan harganya dirata-rata dari jumlah kuantitasnya, dan kita juga menambahkan jumlah nilai total rupiahnya atau dolarnya. Kemudian dari dolar tadi, satuan tadi dibagi dengan jumlah kilogramnya, mendapat berapa kilo per unitnya, berapa dolar per kilo untuk nilai unitnya. Itu yang penting dari metode average.
Semoga bisa menjadi lebih jelas apa perbedaan metode FIFO, LIFO, dan average saat dibeli dan saat digunakan, dan dapat menyelesaikan berbagai soal di periode-periode mendatang. Soal biaya tenaga kerja. Peraturan dalam suatu perusahaan menetapkan bahwa jam kerja karyawan yang melebihi 7 jam sehari diperhitungkan sebagai jam lembur. Yang tarif upahnya dihitung dengan tarif upah biasa ditambah dengan premi lembur 50% dari upah biasa. Upah biasa karyawan per jam adalah 12.500. Jika jam kerja karyawan Mbak Tri suatu hari berjumlah 12 jam, yang terdiri 7 jam kerja biasa dan 5 jam kerja lembur, maka berapakah upah yang diterima karyawan Mbak Tri pada hari tersebut? Dan buatlah jurnal untuk mencatat distribusi gaji dan upah. Perlu diketahui bahwa untuk mengerjakan soal biaya tenaga kerja tidak perlu dengan rumus atau formula yang baku. Ini cukup kita gunakan teknik logika atau pemahaman yang sederhana saja. Berarti di sini dapat dilihat ada 12 jam, berarti melebihi 7 jam sehari dan mempunyai 5 jam kerja lembur. Untuk menjawab soal yang pertama tadi, untuk biaya tenaga kerja, sangat mudah. Berapa upah normalnya? 7 jam. 7 jam dikali 12.500. Berapa upah lemburnya? Ya, 5 jam. Karena tadi 7 jam adalah jam yang batasnya tadi. Kemudian maka dia 5 jam dikali 12.500. Nah, ada ketentuan bahwa dia akan ditambah premi lembur sebanyak 50% dari upah biasa. Maka dia dapat premi lembur 5 jam. Dikali berapa 50%-nya? Dari 12.500? Ya, 6.250. Sehingga upah yang diterima adalah 181.250. Untuk mencatat jurnalnya, yang pertama bahwa biaya tenaga kerja merupakan barang dalam proses, sehingga dia ditulis barang dalam proses biaya tenaga kerja. Mengapa hanya 150.000? Karena preminya itu adalah premi lembur. Jadi dia masuk ke dalam biaya overhead pabrik, bukan biaya tenaga kerja yang memang sesuai dengan tarifnya. Jadi seperti bonus, jadi dia di luar dari biaya tenaga kerja tetap tadi. Jadi dia merupakan bagian dari biaya overhead pabrik terhadap gaji dan upah. Nah, yang berikutnya adalah jurnal pembebanan biaya tenaga kerja, di mana kenapa kok timbul hutang gaji dan upah? Karena dia belum langsung dibayar, tapi baru dialokasikan. Jadi masih berupa utang gaji dan upah. Saat dibayar maka menjadi kas-klunya keluar dan utang gaji dan upah menjadi berkurang. Baiklah, soal biaya tenaga kerja yang kedua, kita membahas Winnie bekerja di PT Fashion
menghasilkan produk busana pengantin. Winnie membuat 2 busana pengantin model so sweet dengan upah satuan 2 juta per busana. Selain itu, Winnie juga membuat busana pengantin lain senilai 4.750.000. Selama bekerja, Winnie mendapat tunjangan uang makan Rp50.000 per hari. Pada bulan Maret, Winnie bekerja selama 25 hari di PT Fashion, dan PT Fashion di sini memungut PPh pasal 21 sebesar 10% dari penghasilan bruto dan juga memungut iuran BPJS senilai 5%. Diminta untuk menghitung berapa pendapatan yang akan diterima oleh Winnie dan buatlah jurnal. Sekali lagi, untuk biaya tenaga kerja tidak ada perhitungan baku, cukup di logika dan teman-teman bisa memahami. Ini hanya yang dibutuhkan sebuah pemahaman dan bisa dikerjakan dalam waktu cepat dan sangat mudah. Baiklah, di sini kita melihat bahwa di sini gaji Winnie berapa. Kita jumlahkan saja berapa jumlah dia membuat baju pengantin so sweet, berapa nilai gajinya membuat busana pengantin yang lain, kemudian tunjangan uang makannya, kemudian jumlah penghasilan brutonya, jumlahnya adalah 10 juta, dipotong PPh 21 dan iuran BPJS-nya, sehingga jumlah gaji Winnie bersihnya adalah 8 juta. Jurnalnya tetap biaya dalam proses biaya tenaga kerja dan gaji dan upah senilai 10 juta. Jurnal pembebanan biaya tenaga kerjanya adalah terdapat utang gaji dan upah, utang PPh, dan utang BPJS. Kemudian jurnal pembayaran upah adalah utang gaji dan upah pada kas. Jadi utang gaji dan upah berkurang, juga kas berkurang. Saya kira jelas. Kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal BOP. Soal BOP, biaya overhead pabrik juga tidak begitu sulit dalam pemahaman, di mana dia akan diminta untuk menentukan tarif dan selisih BOP. Dengan soal sebagai berikut. PT Raja menerima pesanan dari pemesan untuk membuat meja sebanyak 500 unit. Anggaran BOP yang dimiliki perusahaan menurut jam mesin di Departemen Pemotongan senilai 15 juta rupiah. Kapasitas produksi mesin 10 jam per mesin. Perusahaan memiliki 10 mesin potong dan bekerja dalam 1 bulan 30 hari. Pada bulan Maret, pengeluaran beban perusahaan yaitu beban listrik 1 juta, beban PDAM 500.000, beban sewa 600.000, dan beban penyusutan mesin 150.000. Diminta tentukan tarif BOP dan hitunglah selisih BOP. Untuk melihat soal seperti ini, kita nggak perlu takut bagaimana untuk menyelesaikan. Konsentrasikan terlebih dahulu berapa tarif BOP. Untuk bisa menentukan tarif BOP hanya butuh data berapa anggaran BOP yang dimiliki perusahaan, kemudian berapa kapasitas produksi dalam satu periode, yaitu kalau di sini 1 bulan ya gunakan di dalam 1 bulan. Nah, jawabannya sudah sangat mudah. Di sini tarif biaya BOP 15 juta dibagi 10 mesin potong, 10 jam per mesin, bekerja selama 30 hari, 3.000, 15 juta dibagi 3.000 sama dengan 5.000 per jam mesin, itu tarif BOP-nya. Maka berapa BOP yang dibebankan ketika membuat 500 meja? Kalikan saja dengan 500 meja sama dengan Rp2.500.000. Berapa BOP sesungguhnya? Kita jumlahkan saja jumlah BOP listrik, PDAM, sewa, dan penyusutan.
Sudah kita jumlahkan, maka kita punya data berapa BOP dibebankan dan berapa BOP sesungguhnya. BOP dibebankan itu adalah BOP yang diperhitungkan dengan menggunakan tarif. Sedangkan BOP sesungguhnya adalah BOP yang keluar dari tagihan yang diterima oleh perusahaan, listrik, PDAM, sewa, dan adanya penyusutan. Nah, kita jumlahkan tadi. Nah, di sini berapa sih selisih BOP? Nah, ketika kita membebankan BOP, itu dibebankan kepada produk. Nah, BOP yang sesungguhnya itu adalah BOP yang benar-benar keluar. Jadi kalau BOP dibebankan berupa kira-kira berapa sih kalau kita dalam 1 bulan nilai BOP-nya, nah kita menentukan berapa tarifnya. Nah, kalau BOP sesungguhnya adalah BOP yang saat itu benar-benar terjadi. Nah, di sini selisihnya BOP dibebankan 2.500.000, BOP sesungguhnya 2.250.000. Dibebankan ke produk 2.500.000. Ternyata yang sesungguhnya hanya keluar 2.250.000. Nah, berarti BOP dibebankan sudah mampu mengcover BOP sesungguhnya. Berarti nilainya adalah BOP pembebanan lebih 250.000. Berarti ini sudah tidak bermasalah dan BOP yang dibebankan lebih tinggi dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Soal BOP yang berikutnya adalah PT Ratu menerima pesanan dari pemesan untuk membuat kursi sebanyak 2.000 unit. Data yang dimiliki dari aktivitasnya adalah sebagai berikut: jumlah jam kerja langsung, upah langsung, jam mesin yang digunakan, departemen 1 dan departemen 2. Berarti di sini ada 2 departemen. Artinya dalam sebuah proses produksi, dia setelah melalui departemen yang satu, dia menuju ke departemen berikutnya. Terdapat data juga bahwa perencanaan BOP per tahun untuk departemen 1 sebesar 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 jam mesin. Sedangkan untuk di departemen 2 sebanyak 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, diminta untuk menentukan berapa tarif BOP per departemen. Perlu ditekankan kembali, soalnya sepertinya susah dan kompleks, tapi pertanyaannya hanya diminta tentukan tarif BOP per departemen. Seperti soal yang pertama di BOP tadi, apa data yang kita butuhkan untuk menentukan tarif? Yaitu hanya jumlah anggarannya berapa dan berapa kapasitas yang dimilikinya. Kalimat perencanaan BOP itu sama dengan apa? Anggaran, atau juga dapat dikatakan estimasi. Sama, perencanaan, anggaran, estimasi, perkiraan itu semua adalah kalimat yang sama untuk menyebutkan adanya anggaran BOP. Maka jawabannya sangat sederhana. Di sini dari soal yang tadi, tarif biaya BOP di departemen 1 berapa? 8 juta. Kapasitas yang direncanakan berapa? 20.000. Tarifnya 400. Di departemen 2, 12 juta. Kemudian kapasitas yang direncanakannya 30.000. Tarifnya berapa? Sama, 400. Jadi ini adalah gambaran jawaban yang sangat mudah dan sederhana. Demikianlah pembahasan